Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada. Kesempatan ini seperti biasa saya terus hadir menjumpai Bapak Ibu untuk terus kita bersama-sama mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang sebelumnya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan akhirnya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam video ini seorang muslimah yang punya keinginan untuk menjadi pengikut Kristus dan sedang diarahkan, sedang dibimbing oleh Agatha. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada jiwa yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita percaya suatu saat, tepat pada waktunya, dia akan putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara, agar ia dijamah oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya akan diselamatkan, berkenan di hadapan Tuhan, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita saksikan bersama-sama. Halo Kak. Islam Kristen Kak. Islam. Ya silakan cry. Janganlah cry aja kau baby. Kak, aku mau tanya. Kan kalau di Kristen itu Tuhan kan Tritunggal. Iya. Allah yang Tritunggal Kak, bukan Tuhan. Oke, itu kan Tritunggal ya. Yang dimaksud Tritunggal tuh apa sih Kak? Sama di Alkitab tuh ada nggak penjelasan tentang Tritunggal itu? Ada. Tritunggal itu 3 realita yang berbeda dalam satu hakikat Allah. Jadi Allah Tritunggal itu adalah satu Allah. Kan tadinya Tritunggal, 3 dalam 1 atau 3 in 1. Berarti 3 realita yang berbeda dalam satu hakikat Allah. Siapa Allah itu? 1 Korintus 8 ayat 6, minta ayat kan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi di dalam satu Allah yang kami sebut Bapa itu, dia memiliki firman dan roh. Inilah yang disebut Tritunggal. Allah yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Ini Tritunggal, 3 dalam 1. Firman, roh dengan sang Bapa itu satu hakikat Allah. Nah itu kan firman, roh, Bapa itu kan Tritunggal ya Kak ya, jadi satu. Firman dan roh, ya. Firman dan roh itu di dalam Bapa. Nah terus maaf nih Kak, aku mau tanya, kenapa orang Kristen tuh nyebut Tuhannya tuh Yesus? Kenapa nggak Allah aja? Kan sama aja tuh Tritunggal. Kenapa harus sebutnya Yesus? Apakah ada perintah di kitabnya tuh yang nyuruh sebutlah aku Yesus apa gimana? Ada nggak Kak? Kamu kalau lari ke Yesus, berarti kamu ngomongin tentang hakikat firman. Nah, ini kan Allah Tritunggal ini kan adalah terang, kasih, roh, api yang menghanguskan. Ini bukan manusia. Nah, kalau bicara tentang Yesus, kenapa Kak Tuhannya jadi Yesus Kak? Bukan Allah aja. Kami mengakui satu Allah dan satu Tuhan. Nah, Bapa, tadi kan Allah kami itu Bapa. Bapa yang memiliki firman dan roh. Bapa ini mengutus firmannya tadi ke dunia. Firman itu adalah penyataan dan pernyataan diri Allah. Kalau saya ibaratkan, firman itu adalah pikiran saya yang bisa saya tuangkan melalui tulisan, kata-kata, tingkah laku saya. Itu adalah pikiran saya yang menyatakannya. Betul? Jadi tidak mungkin kakak mengenal saya kalau saya tidak punya pikiran untuk menyatakan siapa diri saya. Nah, firmannya Allah inilah ya, firmannya Bapa inilah yang diutus ke dunia, lalu menambahkan hakikat daging, menambahkan kodrat manusia. Kodrat manusianya itulah yang disebut Yesus bersama firmannya tadi. Ingat ya, Allah tadi itu adalah firman, roh, dan Bapa. Firman yang hakikatnya Allah tadi itu diutus ke dunia menjadi manusia. Kemanusiaannya itu disebut Yesus. Ya, jadi Allah kami, Allah Tritunggal yang kami panggil Bapa itu tidak bernama, karena Allah itu tidak butuh nama. Kalau Allah bernama, berarti dia makhluk, sama seperti manusia. Makanya Yesus itu yang adalah Tuhan, penguasa, penyataan kuasa dari Sang Bapa itu. Itulah yang kami sebut Tuhan. Firman yang jadi manusia itu yang kami sebut Tuhan. Di dalam kemanusiaan dan keilahian yang satu, di dalam kodratnya itu. Kak, sama aku mau tanya satu lagi. Kalau percaya sama Yesus,
apakah boleh cuman percaya aja tapi nggak perlu baptis gitu? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Kakak percaya nggak air ini bisa ngilangin haus? percaya. Kalau nggak kakak minum, hilang nggak hausnya? Oh iya, enggak sih. Nah Benar. itu. Jadi kalau percaya Yesus tetapi tidak baptis, ya kamu nggak akan bisa dapat hidup kekal. Oke, I see. Iya. Emang kenapa kakak mau percaya Yesus tapi tetap menuhankan Allah gitu? Karena kan aku masih belajar ya Kak ya. Jadi aku sih mikirnya kayaknya sama aja, cuma nyebutnya beda gitu. Aku pikirnya gitu sih. Jadi kalau misalkan aku nggak perlu pindah, tapi aku tetap di agama aku, tapi aku meyakini ajaran-ajaran Kristen tuh, aku pikir ya sama aja gitu. Tapi apakah harus baptis gitu baru percaya Yesus apa gimana gitu Kak? Makanya penasaran aja. Iya sih, tadi setelah kakak jelasin aku jadi ngerti kalau haus, kan aku percaya air itu bikin hilang haus, tapi kalau nggak aku minum ya nggak akan hilang sih hausnya, benar-benar. Oke, makasih. Tapi kenapa kakak bukannya di dalam rukun iman Anda beriman kepada nabi-nabi, betul? Betul. Salah satunya adalah Isa, yang kalian duga adalah Yesus. Iya, makanya masih banyak belajar banget sih Kak. Di agama aku juga aku belum paham juga, jadi aku pelajarin juga sih sama-sama. Makanya aku mau cari tahu itu kenapa kok Yesus itu. Tapi kakak aku dari narasi kakak ini orang yang cerdas. Mari kita berlogika. Oke. Kira-kira kalau kakak percaya kepada Allah, bisa nggak kakak selamat dari kematian setelah mati nanti? Selamat dari kematian setelah mati itu gimana maksudnya? Masuk Kan surga? Nah ya, hidup kekal itu atau sorga itu bisa nggak kakak dapatkan dengan percaya kepada Allah saja? Kalau hanya percaya aja nggak bisa sih, karena kan memang harus ngikutin ajarannya ya. Oke, it's okay. Ngikutin ajarannya Allah bisa nggak kira-kira kakak juga selamat? Bisa harusnya kalau dari ajaran Muslim. Oke, siapa satu orang Islam atau seorang Muslim yang sudah membuktikan bahwa bisa masuk surga, percaya kepada Allah dan menjalankan syariatnya? Nah itu belum ada yang bisa buktiin Kak, karena kan belum akhir zaman ya setahu aku, jadi belum ada buktinya sih itu. Oke, belum ada buktinya, makanya kakak harusnya jangan percaya, betul nggak? Oke. Oke, Kak, nih saya kasih tahu ya. Di dalam ini sebenarnya ada gulungan berapa juta uang. Kakak percaya nggak? Nggak percaya. Kenapa? Karena aku nggak lihat. Tapi aku bisa pastiin Kak, di sini tuh ada uang segitu banyak, serius. Aku nggak percaya sih karena nggak lihat. Good. Lalu kenapa kakak percaya kepada Allah kalau kakak belum melihat keselamatan di dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya itu sih Kak. Ada keraguan, makanya kan aku tanyakan itu. Makanya saya bilang, mari kita berlogika. Saya tahu kakak ini orangnya pintar. Saya juga dari Islam kok. Oh iya Kak. Makanya Kak, mari kita pakai logika. Kenapa kakak masih bersandar kepada sesuatu yang kakak belum ketahui tadi nih? Kakak tadi berkali-kali loh saya tanya. Kakak yakin dong, di sini tuh ada uang miliaran, tapi kakak nggak mau percaya. Harusnya kakak juga meyakinkan diri Anda ketika Anda belum bisa melihat ada keselamatan di dalam Allah. Satu Muslim pun yang selamat. Tetapi saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus sudah membuktikan itu 2000 tahun yang lalu. Dengan jalan dia menjadi manusia, tadi saya udah jelasin, dia sengaja mati, dia menitipkan nyawanya kepada Sang Bapa untuk menerimanya kembali, dia turun ke dalam kerajaan maut, dia membuktikan kepada orang-orang yang mati, saya ini Tuhan, dia mendeklarasikan dirinya Tuhan kepada orang mati dan kepada orang hidup. Dengan cara dia bangkit, dia buktikan, saya ini yang bisa menyelamatkan kalian. Dengan cara apa? Saya sudah injak-injak kematian dan saya bangkit dari kematian. Itu yang dilakukan Yesus, dan dilihat ribuan pasang mata. Bukan hanya muridnya, bukan ratusan, tapi ribuan orang-orang Galilea. Karena setelah kebangkitannya, dia selama 40 hari, dia menampakkan diri ke orang-orang Israel. Sudah pasti ribuan orang yang menyaksikan itu.
Dan sudah pasti orang-orang di Israel sana tahu penyaliban itu tuh gempar sampai kemana-mana peristiwa penyaliban itu. Itu bukti iman adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Itu yang namanya iman. Kalau kakak percaya di sini ada 1 miliar, tapi kakak belum lihat, kakak berharap kepada sesuatu yang belum kakak lihat. Iya benar sih, benar-benar. Ini kita gunakan logika kita. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan berakal. Maka kita tidak boleh asal imani aja. Tapi kakak keren ketika saya tanya berkali-kali, kakak di sini ada miliaran uang. Keren sekali ketika kakak bilang, saya nggak akan percaya kalau saya belum lihatnya. Tapi kalau saya buka dan beneran ada duit di dalamnya, kakak jadi percaya nggak? Iya percaya karena ada buktinya. Nah Yesus itu kayak gitu. Ketika dia mengaku akulah Tuhan, dia membuktikannya. Tuh. Jadi nggak hanya halusinasi, tidak hanya janji, hanya cuman percaya aja, tapi dia buktikan itu. Nggak cuman ngomong nih, woi aku Tuhan, aku Tuhan. Yesus itu berkali-kali mengatakan, aku adalah anak Allah yang dinubuatkan oleh Daniel. Akulah Allah yang datang dalam naungan awan-awan seperti manusia tadi. Tapi banyak orang yang nggak percaya. Dia akhirnya apa? Membuktikannya dengan apa? Orang yang tidak punya mata dibikin mata. Dia meredakan badai, jalan di atas air. Untuk murid-muridnya yang nggak percaya, mengubah air jadi anggur. Lazarus yang sudah 4 hari mati, keluar kau Lazarus. Itu. Dan banyak lagi mujizat yang dia lakukan. Udah nggak kehitung lagi. Itu. Yang pendarahan 14 tahun, yang udah mau mati dihidupkan. Kerasukan setan itu disembuhkan. Banyak hal. Makanya Yesus bilang itu, kamu sekalipun mati karena aku, kamu akan tetap hidup. Kenapa? Karena aku bisa menghidupkan Lazarus. Aku bahkan sudah mati dan hidup kembali. Kau jangan khawatir, kata Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup sekalipun dia mati di dunia. Percayakah Kak Cry Baby akan hal itu? Percaya. Itu Tuhan Yesus yang nanya di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Itu. Tapi kakak keren ketika kakak itu tidak beriman buta. Oke, thank you Kak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu aja sih Kak. Siap. Tuhan berkati Kak. Sama ini Kak, satu aku mau tanya lagi. Silakan. Tentang surga dan neraka di Kristen itu dan gimana bentuknya? Apakah ada penggambaran di Alkitab itu Kak? Surga dan neraka. Surga itu adalah keadaan di mana manusia itu menyatu dengan Allah. Shalom, Pak Jack. Salam Agatha, salam. Shalom. Bentar ya Pak ya, saya selesaikan. Oke, silakan. Iya, silakan. Enggak, Pak Jack aja. Gini. Saya halo, salam Kak Cry Baby. Saya bisa kenalkan ke ke sister yang lain. Kalau misalnya Cry Baby bisa saya kenalkan, dia juga bisa bantu bimbing. Kalau Kak Agatha kan memang dia kita sebut sebagai ini ya, fighter lah istilahnya gitu loh. Oke. Nah, tapi kalau Cry Baby butuh ambulan, nah kita sediakan ambulan. Astaga Tuhan. jadi gitu ya. Tolong follow saya ya Cry Baby. Oke, boleh. Oke, thank you ya. Nanti saya akan kenalkan. Pak Jack. Ini bapak saya ya, ini Pak Jack. Teman udah lama ini. Oke. Saya lanjutkan ya. Saya izin turun ya. Sorry Agatha, aku turun ya. Thank you. Salam. Terima kasih. Tolong nanti follow saya ya. Thank you so much. Oke, siap. Terima kasih. Oke, ini saya jelaskan ya, sorga dan neraka. Sorga itu adalah keadaan di mana kita manusia bersatu atau terhubung dengan Allah yang kudus. Ya, Allah yang kudus, Allah itu kudus. Jadi kalau kita tidak kudus, kita tidak akan bisa bersatu dengan Allah. Jadi kita butuh kekudusan supaya kita bersatu. Itulah sorga. Neraka itu tempat iblis dan malaikat-malaikat serta pengikutnya. Jadi di mana iblis dan malaikat serta pengikut malaikat iblis ini berada, disitulah neraka. Keadaan yang tidak ada Allah. Ya, Allah itu adalah sumber hidup. Setuju? Setuju.
kalau neraka itu keadaan ketiadaan Allah, ada hidup nggak? Nggak ada. Nggak akan mungkin ada. Jadi neraka itu adalah keadaan di mana tidak ada Allah. Oke. Oke. Setiap orang yang bersatu dengan Allah itu disebut keadaan sorga. Makanya kenapa kita butuh Tuhan Yesus? Untuk apa? Untuk membuat kita menjadi ciptaan baru yang kudus, supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan. Oke. Atau dengan Allah itu. Oke. Jadi Itu surga ada di- bukan tempat, neraka juga bukan tempat, tapi keadaan. Keadaan. Ya. Jadi kalau saya bisa analogikan, Kak, Kakak pernah lihat ikan? Iya, pernah. Ikan yang di kolam, sumber hidupnya di mana? Di air. Nah, Allah itu seperti air tadi. Oke. Ikan itu seperti manusia. Apa yang terjadi kepada ikan kalau diambil dari sumber hidupnya air? Mati. Ya, itu keadaan mati tadi itu, terpisah dari Allah yang adalah sumber hidup kita. Oke. Gitu. Jadi itulah keadaan sorga itu, ikan menyatu dengan airnya, itulah sorga. Kira-kira udah bisa dibayangkan? Oke, ya bisa. Nah, itu keadaan sorga. Neraka itu keadaan ikan itu tadi terpisah dari sumber hidupnya karena dia tidak ada di air. Oke. Itulah neraka. Itu keadaan terpisah surga, dari air. keadaan bersama dengan Tuhan itu. Nah, kalau masuk surga apa yang dikerjakan itu, Kak? Di keadaan surga itu. Kalau di dalam Kristen, Kira-kira ikan itu apa yang dia lakukan di airnya itu? berenang. Senang kan? Senang Iya. berenang gitu kan, bersukacita. Nangis nggak? Kayak waktu ikan itu ditarik, ngelepar-ngelepar gitu. Enggak. Nah, Tidak. jadi sorga itu adalah di mana sukacita itu berada, tenang, damai, enak kan ngeliat ikan. Aku tuh bahkan salah satu terapi orang stres tuh lihat ikan. Ikan tuh kayaknya damai, tenang, lalu lalang gitu kan. Bener Iya, nggak? benar. Iya, tanpa ada. Nah, neraka itu adalah tempat di mana perkabungan itu ada, keretak gigi, sakit. Oke. Nah, itu seperti ikan yang menggelepar tadi. Oke. Itu simpelnya. Oke, itu penjelasannya di Alkitab Ada. di mananya, Kak? Ada. Ada. Itu saya hanya kasih analogi ya. Jadi di dalam Alkitab dikatakannya bahwa 1 Korintus 8 ayat 6 adalah, dan satu Tuhan saya, namun bagi kita hanya ada satu Allah yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, sumber dari segala sesuatu. Oke. Jadi sang sumber itu adalah Allah kita. Oke. Tapi kalau analogi saya tadi itu adalah ya analogi ya, Iya. karena Allah itu adalah sang hidup. Karena di Alkitab dikatakan Allah itu adalah hidup. Oke. Nih saya bacakan ya Kak. Bahkan saya dapat analogi ini pun jadi dari Alkitab ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah, roh itu nafas. Nafas Allah itu melingkupi bumi tadi. Oke. Jadi roh Allah itu ada di air, ada di udara, ada di tanah. Ketika Allah itu berfirman, nih sang firman yang adalah Yesus. Baiklah tanah mengeluarkan tunas-tunas. Gimana caranya tanah itu bisa mengeluarkan tunas? Karena sudah ada roh Allah di situ. Sudah ada hidup. Kakak boleh cek di tanah ada udara nggak? Ada. Itu nafas Allah ada di situ. Makanya ada hidup di situ. Di air ada udara nggak? Ada. Karena roh Allah udah ada di situ. Nafas Allah ada di situ. Di mana dalilnya roh Allah adalah nafas Allah? Ayub 33 ayat 4. Dengan roh Allah, ya boleh dicek. Roh Allah membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafasnya Allah itulah yang menghidupkan semua makhluk di dunia ini. Di tanah, di air, bahkan ya di udara. Tuhan bilang gini, Tuhan berfirman, baiklah burung-burung berterbangan di udara. Karena di udara, di langit itu sudah ada nafasnya Allah. Makanya burung hidup kan di udara. Iya. Gitu. Jadi analogi saya itu bahkan dikatakan ya di dalam Alkitab, baiklah air mengeluarkan hewan-hewan yang berkeriapan. Nih, kakak boleh cek ayat yang ke, bentar, sabar ya. Nah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kejadian 1 ayat 20. Kejadian 1 ayat 20. Oke. Tuh catat. Nah itu Kak. Jadi
Kenapa Allah itu disebut sumber hidup? Nah, karena daripadanya lah berasal segala sesuatu. Tadi udah saya bilang, 1 Korintus 8 ayat 6. Tanah itu mengeluarkan hewan-hewan, ternak, segala macam. Itu dari Allah yang adalah nafasnya, yang menghidupkan. Dengan berfirman, dia menjadikan segala-galanya. Ya kan? Tadi kan Allah itu menciptakan langit dan bumi, diciptakan. Bagaimana caranya? Ya, rohnya melingkupi, lalu dia berfirman, keluarlah hewan-hewan. Dia memerintahkan kepada air. Itu Yesus tadi itu. Firman itu Yesus itu. Makanya apa yang dilakukan Allah atau yang dilakukan Bapa, itu yang dikerjakan Anak dan Roh Kudus. Itulah ketritunggalan tadi. Bekerja bersama-sama. Contoh kayak saya. Kalau saya bicara, Kak, suara saya sampai ke Kakak. Itu kerjasama antara nafas saya, pikiran saya, dan tubuh saya yang bibir saya bergerak-gerak dengan pita suara saya yang mengeluarkan bunyi. Betul? Betul. Bisa nggak kalau saya mayat toh, tanpa roh, tanpa pikiran, bisa ngomong? Nggak bisa. Nah itu, firman itu bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus menciptakan. Sama seperti saya yang adalah manusia, unit dari Tritunggal itu pun bekerja bersama-sama untuk menyatakan diri saya. Saya bisa mengatakan saya Agatha. Itu yang mengaku itu adalah pikiran, roh, dan tubuh saya. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku menciptakan dunia ini, Yohanes 1 ayat 10, berarti dia berbicara tentang ketritunggalannya. Dia bersama dengan Sang Bapa dan Roh Kudus. Berarti Kak, kalau tadi surga itu keadaan di mana manusia bersama dengan Allah, kalau misalkan orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus itu kan dia kan di neraka. Ya. Nah, terpisah mati. Apakah Tuhan akan datang ke mereka atau sudah karena mereka tidak percaya jadi Tuhan biarkan aja? Apa gimana, kan Tuhan Maha Pengasih kan? Ya. Karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal dan tidak binasa. Itu yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Nah, tugas kami yang sudah percaya, ini karena kasihnya Allah kami, kami juga mengasihi kalian dengan cara memberitakan kebenaran ini. Bukti dari kasih itu kan menyatakan kebenaran. Saya misal ya Kak, saya mengaku saya mengasihi Allah, tapi saya nggak mengasihi kakak. Kok bisa? Saya nggak kasih tahu kakak bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Kalau saya tidak kasih tahu kakak, saya berarti bohong mengasihi kakak. Kalau kakak punya seorang orang tua ya, ibu lah misalnya ibu. Kakak itu udah di tengah-tengah comberan gitu, di tengah-tengah parit gitu. Kalau apa yang dilakukan ibu kakak ketika melihat kakak udah sampai mau jatuh? Pasti menolong sih. Ngasih tahu dulu nggak? Iya. Ngasih tahu dulu kan. Jangan main di situ nak. Nanti kamu nyebur ke got atau ke comberan. Terus kalau nggak ngeyel juga kan ditegur kan. Nah itu. Yang saya lakukan itu wujud dari kasih saya kepada Allah dengan cara apa? Mengasihi orang-orang yang belum percaya sama Yesus ini. Seperti ibu yang mengasih tahu anak tadi nih. Kami ngasih tahu, jangan percaya ilah lain selain Yesus. Karena kami sudah tahu ilah yang benar itu adalah Yesus. Kalau kamu nggak percaya, kamu akan seperti ikan yang keluar dari air tadi. Ya. Oke deh Kak, udah paham. Terima kasih ya Kak. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, itu aja. Nanti aku lewat yang tadi Pak Jack itu. Biar teman yang lain gantian. Ya, terima kasih Kak. Ya. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga video ini dapat bermanfaat, dan tentunya harapan kita bersama, kita doakan supaya muslimah ini boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu untuk terus beritakan Injil dimanapun saudara berada, supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Tugas tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil agar banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang depan dan terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.